Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Ya, jadi kalau akupuntur medis itu kita bisa dari preventif atau pencegahan, kemudian promotif untuk meningkatkan kesehatan, kemudian kuratif tentu paling banyak ya, kemudian rehabilitatif, kemudian juga ada yang paliatif. Untuk preventif misalnya tentu saja untuk meningkatkan kesehatan atau imun dari seseorang. Jadi walaupun seseorang itu tidak sakit, kita tetap bisa lakukan akupuntur untuk kesehatannya atau untuk meningkatkan imunnya. Kemudian kalau untuk promotif misalnya pada atlet, kita bisa lakukan untuk meningkatkan VO2 max. Jadi untuk fungsi jantung dan paru-parunya itu supaya lebih baik. Jadi saat bertanding performanya tentu akan lebih baik. Kemudian bisa juga untuk kuratif tentu paling banyak. Biasanya pada berbagai nyeri, misalnya seperti nyeri kepala, nyeri bahu, kemudian misalnya nyeri di perut seperti misalnya gastritis atau GERD, kemudian di nyeri haid, kemudian nyeri sendi misalnya nyeri di lutut ataupun di pelantar di telapak kaki, pelantar fasciitis, itu kita bisa lakukan dengan akupuntur. Kemudian di area ginekologi misalnya sekarang banyak dilakukan untuk persiapan program hamil. Jadi infertilitas pada wanita seperti misalnya PCOS itu kita bisa lakukan dengan akupuntur, dan kemudian juga infertilitas pada pria kita juga bisa lakukan. Kemudian untuk pasien-pasien asma, kemudian untuk sebenarnya cukup banyak ya yang bisa kita lakukan. Kemudian pasien low back pain atau nyeri punggung bawah, kemudian pasien HNP yang biasanya ada rasa nyeri yang menjalar atau kesemutan hingga ke kaki begitu kan. Kemudian carpal tunnel syndrome, kemudian trigger finger, itu bisa kita lakukan. Dan bisa juga untuk akupuntur untuk estetik atau kecantikan, itu misalnya jerawat atau melasma. Kemudian bisa juga untuk obesitas, kita bisa lakukan menggunakan akupuntur. Sebenarnya masih banyak yang lain, misalnya pasien dengan gangguan psikologis seperti insomnia, kemudian ada depresi, kemudian pasien-pasien adiksi, misalnya adiksi rokok, narkoba, atau misalnya adiksi yang lain gitu. Kita adiksi game sekarang yang banyak ya pada anak muda, itu banyak yang ketergantungan dengan game ataupun ketergantungan pada judi, ya itu kita bisa bantu dengan akupuntur. Kemudian setelah itu untuk rehabilitatif misalnya pada pasien-pasien pasca stroke, dan kemudian untuk paliatif misalnya pada pasien cancer stadium akhir di mana misalnya dia nyeri hebat, dia tidak bisa tidur, kemudian obatnya sudah terlalu banyak, polifarmasi, kita juga bisa bantu dengan akupuntur. Ya, jadi saat akan melakukan terapi akupuntur, tentu saja kita akan melakukan sesi konsultasi terlebih dahulu. Karena kami memang basicnya adalah kedokteran, jadi kita akan lakukan anamnesis, kemudian kita akan lakukan pemeriksaan fisik. Kemudian kalau misalnya dari pasien misalnya sudah pernah ke dokter, misalnya dari obgyn atau misalnya dari ortopedi atau dari syaraf, sudah ada pemeriksaan penunjangnya, boleh dibawa ke kami. Jadi kita terapi itu sudah tegak diagnosanya. Jadi kita sudah punya diagnosa awalnya, kita sudah tahu juga akan menilai untuk target dari terapinya. Nah, untuk berapa kalinya sebenarnya kita lihat dari masing-masing pasien.
respon dari pasien di tiap terapi. Namun biasanya kalau akupuntur itu tidak bisa hanya 1 kali terapi saja. Biasanya dilakukan apakah misalnya seminggu 2 kali, kemudian misalnya berapa kalinya kita akan melihat sambil diobservasi untuk di tiap-tiap pasiennya. Tapi yang kita butuhkan di akupuntur itu untuk pasien itu untuk konsisten selalu datang untuk diterapi. Karena kalau misalnya hanya 1 atau 2 kali diterapi, kemudian pasien itu berharap untuk sembuh atau pulih total, itu biasanya sangat jarang gitu. Jadi akupuntur itu secara prinsipnya itu adalah self healing. Jadi kita akan memperbaiki apa yang tubuh miliki, bagian-bagian tubuh yang bisa kita optimalkan kerjanya. Untuk kasus-kasus yang cukup berat, misalnya penurunan kesadaran, kita bisa menangani di ICU ataupun di HCU pasien dengan penurunan kesadaran. Kemudian pasien yang tergantung oleh ventilator, kita bisa bantu untuk mempercepat untuk weaning dari ventilatornya. Kemudian untuk efek samping dari kemoterapi, karena kalau tidak ditangani untuk efek samping dari kemoterapi, terutama biasanya yang dikeluhkan adalah mual muntah akibat kemoterapi. Jadi sebelum dilakukan kemoterapi ataupun sedang dilakukan kemoterapi, kita bisa bantu dengan akupuntur supaya efek dari kemoterapinya itu tidak mengganggu dari terapi yang sedang dijalankan. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.